Kenapa tiba-tiba ke dapur gitu? Balas dendam. Yang paling buruk dari 5 yang masuk pressure test, harusnya yang pulang 2 nih. Si A udah pasti pulang lah, buruk banget. Si B ini, kita melihat nih, ada potensial. Kita melihat ada potensial, kadang-kadang, wah buka rahasia dong. Mereka cuma mau kompetisi masak. 3 bulan, terus menang dapat gelar Master Chef. Enak banget lu nggak boleh diinjek. Setelah 22, I think my life is a bonus. Setelah 22? Setelah umur 22. You think so? I think so. Karena itu tadi, bandelnya, kriminalnya, dan lain sebagainya itu udah so many times. Ya mungkin harusnya sudah tidak ada lagi gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang spesial. Nggak nyangka sih dia mau datang ke sini. Dan untung banget dapet jadwalnya nih. Tepuk tangan buat Chef Juna. Apa kabar? Baik. Kita kirain tuh Chef Juna orangnya galak loh. Galak dikit sih kayaknya. Ini udah langsung ya ditembak. Enggak, maksudnya kan kayak selama ini kan ngelihat kayak, oh gila nih kayak galak banget nih orangnya gitu. Emang gini ya? Sebagian besar mereka tidak salah. Secara keseluruhan mereka tidak benar. Oh, jadi nggak tahu ya? Nggak tahu. Kita tidak boleh menilai orang hanya dari satu sisi aja. Ya. Nggak boleh lihat dari cuman sekali lihat. Gimana sih? Oke. Ini to be honest with you. Jadi kemarin itu aku mau interview Chef Juna, aku kayak do some research. Ya. Waduh. Ya, yang profiling kayak. yang paling aku caught my eye yang pertama itu adalah kuliahnya itu petroleum engineering. Terus aku kayak, hah, ini apa ya? Petroleum engineering. For me ya, ini adalah sebuah yang kayak apa ya, nggak biasa gitu. Terus aku cari lagi teknik perminyakan. Teknik perminyakan, betul. Boleh tahu nggak? Ini kita jangan ngomongin chef dulu ya. Waktu dulu itu kuliahnya, apa yang ada di kepalanya pada saat memutuskan untuk oke, gue mau kuliah ngambil teknik perminyakan. Ini jawaban panjang pendeknya nih. Terserah. Oke, langsung aja ya. Jadi pada zaman dulu nih waktu masih SMA dan lain sebagainya, kayaknya mikir lu bandel boleh bandel, ya, tapi harus pintar. Oke. Jadi dari SMA juga sudah jurusan fisika, ya, jurusan fisika. Nah, jadi kan bekalnya udah ada nih. Karena memang I do better with math dan rumus-rumus dibanding disuruh ngafalin anatomi tubuh or bahasa. Ya udah, jadi lulusan situ UMPTN gayanya mau arsitek ITB dulu. Oh dulu. Tapi kan nggak dapet. Lalu dapat tanda kutip di salah satu arsitek universitas swasta terkenal di Bandung. Tapi pada saat waktu ditanya mau nyumbang berapa, nggak ngerti kan gitu-gituan. And I know my family nggak, ya biasa aja lah, nggak banyak duitnya. Jadi aku bilang 1 juta. Ya nggak keterima lah ya. Oke. Lalu kita juga ambil ujian di Trisakti. Apa nih? Wah bosan, masa semuanya ambilnya arsitek gitu kan. Wah ada minyak nih, beda nih. Ya udah ambilnya minyak. Taunya malah keterima yang minyak. Karena to me, ya zaman itu ya, zaman saya kan masih celana bootcut. Kita beneran pakai boots, wah laki banget gitu kan.
beda sama sekarang kan celananya pada slip. Ya, lain ya. Lain. Jadi pada zaman itu mikirnya, wah yang laki apaan nih kerjaannya gitu. Oh, jadi mikirnya gitu ya? Mikirnya gitu. Kayak Teknik gitu loh. Harus teknik. Oke. Waduh. Oke, nah Ini cepet langsung keluar. keren nggak? Oke, ini kayak baru postingan baru. Mbak bisa digedein dikit nggak? Itu baru dapat semalam tuh dari temen. Nah, barusan coba ke atasin. Oh my god, ini apa? Ini baru dapat semalam asli. Dan ini juga kaget pas dikasih sama teman satu kampus. Kebetulan ya bisa dilihat lah ya. Kebetulan komandan tertinggi, jadi kayak ketua angkatan di Minyak Trisakti, angkatan 93. Ini kartu apa sih? P3MB. Apa sih? Pelajar mahasiswa baru. Jadi ini pada saat kita di pelonco, di ospek. Ini kartu, mesti dikalungin, makanya di laminating kan. Mesti dikalungin. Terus dipakai gitu? Pakai, ini dekat dari sini. Bumi Perkemahan Cibubur. Seluruh mahasiswa baru Trisakti angkatan itu. Jadi banyak beda-beda fakultas, jurusan gitu. Kita 3 hari 2 malam di situ. Coba di apa namanya digeser, aku mau baca captionnya. Lagi. Oh ya, P3M. Nih, barusan aja dikirim teman sekampus dulu. Ini adalah pengenalan pendidikan para mahasiswa baru berupa kartu besar yang diketali rapi dan dikalungin selama 3 hari. Pada saat perpeloncoan seluruh mahasiswa baru Universitas Trisakti di Bumi Perkemahan Cibubur. Oke, perpeloncoan diapain aja sih, Chef? Mau yang mana nih? Enggak, entar dulu. Emang seserius itu? Oh, serius. Not kidding. And I love it. Jadi, Suruh ngapain? Nah. ini kan FTM itu Fakultas Teknologi Mineral. Di bawahnya itu ada 3 jurusan. Pada saat itu baru 2. Jurusan teknik perminyakan dan teknik geologi. Terus 94 itu baru ada teknik mineral. Oke. Jadi ini ada Trisakti, ada FTM, ada minyak. Kan itu, payungnya tuh. Jadi kalau Trisakti, seluruh mahasiswa baru itu 3 hari, artinya 2 malam 3 hari di Bumi Perkemahan Cibubur. Untuk FTM, berarti ada geologi, ada minyak, meskipun suka dipisah, itu selama 1 minggu yang disebut orientasi. Jadi kita pendidikan nih seminggu, nanti selesai misalnya jam 12 siang. Lalu sebelum bubar dikasih list. Nanti mesti balik jam 1 siang, selesai jam 12, balik jam 1 siang, harus bawa nasi 3 warna, terus pakai helm yang isinya bola plastik dipotong, misalnya bolanya harus warna pink, tali rafianya biru, dan lain sebagainya. Selama seminggu nih, itu kerjanya cuma dipelonco aja, diinjek-injek dan lain sebagainya. Oh, dipelonco tuh itu ya, dikerjain gitu ya kali ya? Tapi kan pada zaman itu masih fisikal juga ya. Iya. Nah, itu yang fisik sampai separah apa gitu? Lumayan. Udah gitu dasar si pinter ya. Si pinter ini jadi kan itu seminggu tuh. Hari pertama datang nggak bawa apa-apa. Nongol aja. Kenapa kamu nggak gini? Ketiduran, Kak. Udah digebukin, gubak. Loh, kita pinter dong. Kita mendingan tidur 1 jam. Karena kalau kita bawa list yang apa yang mereka kasih juga bakal salah juga, bakal dikerjain Pasti dikerjain juga ya? Gitu. Udah mendingan tidur bener. Hari kedua ketiduran, Kak. Hari ketiga ketiduran. Hari keempat malah seniornya taginin. Ya kan udah tahu jawabannya. Wah. Oh iya. Ya kan kalau kata komen-komennya kan muka ditampolin senior ya bener. Bener ya? Bener. Tapi ya karena itu makanya jadi ketua angkatan. Ditunjuk sama mereka, wah ini jagoannya nih katanya gitu. Udah gitu dulu, ini 93 ya, kita ngomong 93. 93 itu tato masih tabu. Oke. Waktu mereka gebukin, bajunya kan keangkat, punggung gue udah penuh. Udah penuh, mereka malah mundur sendiri. Gitu. 93, aku lagi ngapain ya? Mereka kaget sendiri gitu. Nah,
Pasti lagi pada mikir nih, 93 ngapain? Lu ngapain? Bohong. Hah? Lu ngapain? Serius? 93. Oh, aduh. Astagfirullahaladzim. Andi belum ada, Andi? Waduh. Aku 93 lagi tour sama Slang. Waduh, mantap. Terus itu kuliah beres. Berapa tahun sih? Kuliah tidak beres. Oh, what happened? Terlalu bandel. Oke. Kuliah 3,5 tahun tapi nggak beres. Terus pindah ke Amerikanya tahun berapa? 97. Oh, 93, 97 ke Amerika. 7 semester. Yang kayak, oh, berubah lagi nih hidupnya. What makes you kepikirannya Amerika gitu? Kenapa nggak ke tempat lain? Singkatnya kan bandel banget. Sampai sudah kriminal pada saat itu ya. Oh ya? Pada saat itu. Akhirnya mencoba membenahi diri, prinsipnya cukup simple sih. Kayaknya nggak bisa kalau masih di lingkungan yang sama. Jadi benar-benar harus cabut. Cabut. Udah aja gitu? Cabut aja. Jadi sekolah pilot itu cuman alasan aja sih sebenarnya. Really? Ya bukannya nggak pengen jadi pilot pada saat itu ya cuman cari pelarian, oh ya ini pekerjaan laki, akan kembali lagi kan. Oh ya, nyarinya apa ya yang... Nyarinya yang, wah ini keren ya laki gitu kan. Dan penuh disiplin gitu. Because I know myself, I'm too wild. Jadi kalau mau ngambil sesuatu harus komit kepada sesuatu yang benar-benar, wah didikte gitu loh. Terus berhasil nggak sampai sana? Itu Pilotnya berhasil. Berapa? Oh ya? Pilotnya berhasil, cuman memang uangnya nggak cukup. Jadi nggak. Jadi dapat private pilot license. Itu artinya boleh terbang sendiri, single engine, terus boleh bawa penumpang. Terus udah punya instrument rated, artinya boleh terbang masuk awan atau terbang malam. Karena kita terbang berdasarkan gadget, instrumen, instrument rated. Yang terakhirnya ini nih yang justru nggak dapat si multi engine, jadi 2 baling-baling, komersial. Kalau komersial, artinya pulang ke Indonesia dengan 250 jam terbang sudah bisa di-hire oleh airlines, nanti sama mereka di training lagi ya Mas. Sininya yang nggak dapat. Yang terakhir nggak dapat. Kan jauh banget nih, Chef. Akhirnya dari pilot, terus tiba-tiba pilot makanan nih. Pilot makanan. Ya kan? Ini jauh banget loh dari apa hidupnya tuh kayaknya berwarna banget. Apa namanya melalui banyak hal dan lingkungannya kan beda banget. Why? Kenapa tiba-tiba ke dapur gitu? Balas dendam. Hah? Enggak. Bercanda. Takut banget. Bercanda. Kenapa ke dapur? Jadi waktu habis gagal sekolah pilot itu kan luntang-lantung. Yeah. Terus Indonesia lagi krisis moneter. Terus nggak mau pulang karena nggak tahu mau ngapain lagi. Yeah. Akhirnya ya udah kerja serabutan. Lucu tuh kerja ilegal serabutan. Jadi kerja buruh, beneran buruh. Pernah delivery laundry pernah. Jadi bawa van gitu, nganter-nganter laundry. Jadi, ini lucu nih. Jadi doorman. Apa sih bilangnya? Iya, yang jaga pintu. Iya. Penjaga. Ya kan? Bilang aja udah di klub. Iya, tapi kita bilangnya doorman. Bouncer, there you go. Oh, bouncer. Oh. Pernah jadi bouncer. Jadi takut banget pernah jadi bouncer. Terus jadi orang tuh salah ya. Kalau ya mungkin karena Amerika ya. Jadi bouncer itu bukan necessarily kita harus besar badannya. Iya, enggak juga. Karena bouncer itu yang penting kita ada aturannya lah ya, ada aturannya. Iya. Dan selalu kan ada polisi di situ. Iya. Kalau di sana kan ditakutin benar. Jadi kita mau sekecil apapun, orangnya segede apapun karena hukumnya jelas ya. Jadi kalau kita tukang ngecekin ID. Iya. Pernah nggak berantem kayak dia ngotot masuk gitu atau nyuruh orang keluar? Pernah.
Pernah. Mereka biasanya nurut. Kalau kita tarik keluar nurut. Karena kalau enggak kena ada pasalnya gitu loh. Soalnya kalau nggak salah ya, kalau di klub di sana itu kalau udah terlalu mabok harus keluar, bener ya? Bener. Kalau udah mulai rese, orang lain nggak nyaman, you gotta get out. Totalnya di Amerika berapa lama sih, Chef? 13 tahun. 12,5 itu nggak pulang-pulang sih. 12,5 nggak pulang-pulang. Terus akhirnya kayak pada saat Ya akhirnya banyak kerja serabutan gitu, and one day ada teman yang kerja di restoran Jepang, ya mulai deh di situ. Tapi awalnya jadi pelayan dulu ya. Terus pas nyampe dapur jatuh cinta deh ya? Ya diajak ceritanya. Diajak sama sushi masternya, karena banyak tanya-tanya. Ya udah mau deh, karena mikirnya kan udah tua waktu itu. Umur berapa waktu itu? 98, 23. Terus kan nggak punya ijazah. Iya. Ijazah apa-apa, punya ijazah SMA doang kan. Jadi ya udahlah, mau di train, setidaknya ada skill. Iya. Gitu. Sampai akhirnya pulang? Umur berapa, Chef, waktu itu? Nyesel pulang? Enggak bercanda. Enggak bercanda. Waktu pulang itu usia berapa, Chef? Itu, jadi 12,5 tahun, pokoknya 2009 akhir itu liburan, baru pertama kali liburan pulang ke Indonesia. Liburan, ke negara sendiri liburan tuh. Tadinya niatnya 3 minggu, jadinya, niatnya 5 minggu, jadinya niatnya 3 minggu jadi 5 minggu aja. Liburan, udah ketemu lagi teman-teman yang lama tapi yang baik ya. Akhirnya langsung tuh ada touring Jakarta-Bali kan. Langsung gas lagi. Wah senang juga. Udah, tadinya liburan aja, balik lagi. Oh sempat balik? Sempat balik lagi. Taunya selama liburan itu kan banyak nyobain dan lihat culinary industry, ada F&B di Jakarta dan Bali pada saat itu. Ternyata banyak ketemu orang, which I don't really remember. Sampai akhirnya suatu hari dihubungin sama beberapa orang ini yang mau bangun sebuah restoran. Terus mereka bilang, oh ya, I know you, gini. Terus diterbangin dari Amerika ke Indonesia, diterbangin 8 hari disuruh masak buat mereka. Gitu. Ya udah, akhirnya masak buat mereka. Awalnya pikir, nih orang gimana sih? Because I don't know kebiasaan dan custom orang Indonesia lagi ya. Iya, udah sekian lama. Kelamaan di sana. Wah, akhirnya lama-lama, wah ini sih mau ditawarin kerjaan nih gitu. Taunya bener, pas hari terakhir habis, jadi belanja pas segala macam, masaknya 3 hari aja. Hari terakhir bener. How fast can you move back to Indonesia? I'm like, what? Kita sebenarnya ada tempat nih, yuk besok kita lihat gini. Oh langsung ya? So I'm like, okay, 2 minggu. 2 minggu to pack all my stuff yang di Amerika, pulang. Karena pada saat itu ya. Seru nih. Seru. I have green card. Oke. Nah, ini dapat green card juga luar biasa sih. Blessing ya. Yeah. I have a green card. Jadi mikirnya, ya udahlah coba aja lah di Indonesia. Nanti kalau nggak berhasil juga balik lagi. Gitu. Taunya nyangkut. Oh, sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Jadi chef udah berapa tahun sih ini? Masuk Indonesia. Maksudnya kamu sebagai chef? 98 mulainya. 98 pertengahan deh. Mungkin pertengahan atau September paling lambat udah full. Ya, 98. Selama pengalaman menjadi chef sampai hari ini, mungkin ya dulu-dulu ya, pernah nggak kamu masak sesuatu terus dikomplain? Nggak suka? Pasti pernah. Oh iya? Pasti pernah. Apalagi zaman kita masih jadi sushi chef ya. Sushi chef kalau di sana orang jarang ada yang mau duduk di meja. Mereka senangnya di bar duduk ya? di bar. Apalagi kan kita ketemu langsung gitu kan. Kita kan agak naik dikit podium gitu jadi nggak bisa serve gitu. Mereka pengen kenal karena kalau kenal mereka dapat all the good stuff gitu loh. The fresh one dan lain sebagainya. Jadi kayak regular dan mereka jarang pesan dari menu lagi.
udah Oh jadi langsung. langsung. Jadi kita udah menjalankan omakase, apa yang sekarang lagi heboh di Indonesia. Kita udah jalanin dari 98. Well, ya 98, 99, I already in the front. Udah ngejalanin itu sebenarnya. Cuman memang pada saat itu 5 tahun pertama masih base-nya masih Japanese. Hmm. Aku suka penasaran ya, karena kan ini bukan dunia aku sama sekali ya. Kayak kalau Makan, I think makan di dunia semua. no, I mean kayak kalau chef biasanya kan you create something new misalnya gitu, atau misalnya gimana mereka bisa kayak oh besok gue mau bikin ayam misalnya. Terus kenapa bisa tahu apa yang enak buat dikasih di ayam-ayam itu? Create something new kan. Kalau me, I like to challenge myself and my team. Jadi biasanya kita selalu ngomong ke supplier nih. Supplier terutama protein ya, protein hewani gitu. Ada apa yang beda? Gitu. Oh ini ada ayam cemani gitu misalnya ya kan. Gila banget. Ya kan? Ayam cemani. Oke, kirim. Nah udah. Kita cek-cek tuh ayam cemani cocoknya pakai apa segala baru nanti kan I have buku panduan, judulnya Culinary Artistic. Itu buku busuk, nggak banyak orang yang tahu bukunya busuk itu sampai udah lepas-lepas. Jadi panduan hanya bukan memberikan resep ya, buku itu lebih kayak misalnya kalau ayam cocok sama kalau buah pakai buah apa gitu aja. Ya udah kita tulis di kertas. Oke, ini ayam cemani cocoknya sama black cherry gitu misalnya. Black cherry. Ya udah nih, oi, black cherry buat apa? Gitu kan sama tim. Kita mau buat apa? Sos. Ya, tapi kan kalau sos doang garing ya, gitu. Nanti ada aja yang apa ngegasnya lebih gitu, Beda giginya ya? dinaikin gitu. Jadi mau gimana dong? Ya sosnya mesti inilah sih, gini-gini. Resek. Bikin. Akhirnya bikin. Jadi sosnya itu jadi 2 macam. Tapi emang harus punya basic knowledge ya. Iya nggak Basic sih? knowledge harusnya. You have to learn gitu, maksudnya walaupun Experience lah. experience sama Experience. harus mau belajar berarti ya. Betul. Never stop learning lah. Kalau di kitchen itu pasti ada aja yang baru kok. Nah, ya jadi dari situ. Nah nanti bagus kita jual sebagai today special misalnya. Ya kan? Terus pengaruh nggak? Nih aku tanya juga. Kan katanya kalau misalnya lagi bad mood, itu berpengaruh ke your cooking. Enggak? Soalnya kalau yang bikin kopi suka nggak enak. Kadang-kadang aku suka pesan kopi nih chef. Ini aku cerita aja ya. Terus kopinya nggak enak? Bukan, yang baristanya tuh merengut. Terus pas dibikin dulu tuh aku minumnya masih minum susu dulu guys. Jadi campuran gitu. Nah itu kalau misalnya, jadi kayak rasanya tuh air aja. Terus pas aku minum, aku tanya sama mbaknya. Mbak kok mukanya kayak gitu? Dia terus mau nangis, lagi sedih. Pengaruh atau enggak sih? Nggak. Enggak ya? Nggak. Enggak ya? Nggak. Enggak ya? Mukanya aja kali. Oh mukanya aja kali ya? Oh jadi tidak pengaruh ke tangan? Energi? Enggak ya? Enggak ngaruh ya? You have to be, pokoknya harus enak. Lo mau lagi sedih, lagi seneng, oh iya? Nggak ada kan, udah ada standarnya. Makanya kalau dulu waktu masih ada kitchen, professional kitchen, itu kan tim masuknya dari belakang. Di sebelum naik tuh ada keset, sebelum buka pintu ada keset. Everything that you have, masukin keset baru masuk. Besok gue juga gitu ke anak-anak. Everything that you have, kalau lo syuting sama gue, lo itu. Ya masih ntar juga bawa ya? keset. Nah, kadang-kadang jebak sama lagi masak. Bini sehat. Lagi itu chef lagi bawel. Keluar lagi. Suruh taruh keset, baru masuk lagi. Interesting. Tapi benar juga ya, itu kayak ngelatih disiplin kita sih. Karena kan kita datang melakukan pekerjaan harus menghasilkan sesuatu yang terbaik kan gitu. Oke, sisi gelap dunia professional kitchen. Apakah saling nyantet-nyantet juga? Nggak bercanda. Sisi gelap dunia professional kitchen. Indonesia nggak ada sih kayaknya. Indonesia nggak ada? Kalau di sana? Alkoholik. Oh really? Ya.
kebanyakan chef alkoholik. Oh. Jadi gini, kalau di Amerika, terutama my state ya, Texas, itu alkohol hanya boleh dibeli dan dikonsumsi di tempat umum itu nggak lebih dari jam 2 pagi. Ya. Jadi kayak bar, lounge, itu biasanya jam 1.30 tuh udah disuruh last call. Oh. 1.45 tuh kita udah diusir-usirin. Oke. Ya finish it up, get out Iya, gitu loh. iya. Karena peraturannya gitu. Nah kita kerja di kitchen, karena biasanya kerja dari pagi sampai malam, atau long hours lah ibaratnya. Kita kan nggak kayak orang lain yang kerja kantoran. Mereka bisa pulang kerja ke gym, mereka bisa ke bioskop, mereka bisa ya beli grocery dulu ke mall atau supermarket. Kita nggak ada, hidup kita tuh habis. Jadi pas tutup, misalnya tutup dapat jam 11, pelariannya ke bar. So we don't missing out with the world. Oh wow. Tanpa disadari, that become a habit. Jadi banyak yang alkohol. beda ya, tapi kayaknya di sini ya. Kenapa di Lainnya, sini? ya. Lain, mungkin lifestyle juga. Lifestyle juga mungkin ya kan beda. Kalau di sana kan orang mungkin ngejar karir dulu baru keluarga dulu kan. Kalau di sini Kalau kan di sini, keluarga dulu terus kerja gitu. Jadi ya pulang kerja ya dia mesti ke rumah, ya pulang ke rumah gitu, ada istrinya gitu kan. Kalau di sana kan mungkin karena masih single atau baru pacaran ya bodo amat gitu. Jadi pulang ke rumah nggak ada yang kamu minum terus gitu, nggak ada kan. oke. Oke, ini juga aku mau tanya, dari kemarin aku udah simpen juga Aduh. waktu enggak, ini tentang ngejuri kok, tentang Oh, juri. tentang jadi juri Master Chef. Kayak pernah nggak sih? Aku kan karena aku nggak nonton ya, jadi aku nggak tahu. Pernah nggak kayak sebenarnya mungkin buat orang-orang dia udah nggak bisa nih, tapi you give this person a second chance. Itu pada saat ngasih second chance itu ngelihat apa sih biasanya? Bahwa orang ini bisa gitu. That's a very tricky question. Personally, aku nggak pernah kasih second chance. Tough world. Really? Tapi Tapi kan juri ada 3 ya. ya. Makanya juri itu harus ganjil. Jadi 2 suara ya udah pasti menang. Dalam artian gini. Tantangannya adalah misalnya ngolah kacang kedelai. Yang paling buruk dari 5 yang masuk pressure test, harusnya yang pulang 2 nih. Si A sama si B. Tapi si B ini, si A udah pasti pulang lah, buruk banget. Si B ini, kita melihat nih ada potensial. Kita melihat ada potensial. Kadang-kadang, wah buka rahasia dong. Aduh. Kadang-kadang we try. Oke. Ya. To bring up to discussion. Cuman biasanya tetap pulang sih. Tapi setidaknya kita kasih diskusi aja. Oh, oke. You know. Karena I'm the one yang paling enggak pulang. Enggak pulang. Galak. Enggak, bukan galak. Sampai mau batuk. Tegas. Ya gini deh, prinsipnya gini. Gue suka nih. Prinsipnya gini ya. Ini yang orang sampai sekarang, wah jahat banget jadi juri, ketus banget, kayak yang paling jago. Pret. Gitu kan. Ya, jadi kasarnya gini. Saya 13 tahun, mulai dari nol, sikat-sikat WC, tutup kitchen tuh gosok-gosok minyak, grease mesin segala macem, mop the floor, belum lagi 2 minggu sekali defrost yang namanya walk-in freezer itu. Dinginnya minta ampun, licin jatuh-jatuh mesti dibersihin. Ya karena dia beres kan lantainya licin.
13 tahun. Pulang ke Indonesia, cuman jadi chef kok. Ya, sampai situ jelas ya. Ya. Cuman jadi chef kok. Saya sekolah, kuliah, bayar mahal, dipelonco kan tadi lihat. Ya. Diinjak-injak, diludahin, dipukul, segala macam lah, dipermalukan. Ya. Ya kan? Bayar loh sekolah loh. Mereka cuman mau kompetisi masak. 3 bulan, terus menang dapat gelar Master Chef. Enak banget lu nggak boleh diinjak. Enak banget kalian. Gitu loh, nggak ada deh. Not in my watch. Not on my watch, yang gitu-gitu. Ya, jadi, ya, it's tough. Bener dong? Iya. Mereka bayar nggak? Ya kan? Bayar nggak? Iya. Dipelonco nggak? Cuma berkompetisi loh. Ya. Nggak pakai ujian, nggak pakai kayak orang kuliah yang bersemester-semester. Kompetisi, paling karantina doang. Ya. Terus kalau menang, nasibnya berubah, punya nama, apalagi sekarang social media. Ya. Masa kita nggak boleh ngejalanin tugas kita dengan tegas gitu loh. Nggak ada. Sebenarnya ngajarinnya disiplin sih sebenarnya. Dan aku akuin memang kelahiran tahun yang udah kesini-sini memang agak sedikit berbeda ya. Beda. Apalagi zaman sekarang. Di karantina, nggak boleh pegang handphone. Ya Allah. Itu kalau karantina nggak boleh ya? Berapa? Aduh, ini bongkar rahasia perusahaan. Enggak, maksudnya tapi karena ini aku nggak tahu karantina tuh berapa lama? Berapa lama sih? Selama mereka masih bertahan aja. Biasanya satu season itu 3,5 bulan, 3 bulan lah. Oh, lama tapi juga. ada breaknya kan. Weekend kan nggak syuting, terus ada break. Nah, karantina itu sebenarnya nggak boleh. Kalau zaman dulu masih season awal-awal tuh nggak boleh. Mereka sama sekali nggak boleh. Nggak boleh ya. Atau acaraku yang satunya lagi itu benar-benar karantina tuh, yang Hell's Kitchen Indonesia. Iya. Itu beneran 3 bulan nggak megangnya. Wow. Tapi sekarang ya namanya juga entertainment industry, ada social media, jadi mereka dikasih pakai untuk mempromosikan juga. Cuman blundernya kadang-kadang jadi bocor. What is the challenge gitu loh. Yang nonton di rumah kan baru nonton mungkin sebulan setelah episode itu di shoot gitu ya. Tuh suka blunder. Tuh guys, no HP. Oke, ini tadi ada pertanyaan titipan. Makanan viral apa yang nggak worth it itu gimana sih? Oh, makanan yang viral, tapi kayak pas chef tahu kayak ini kok bisa viral gitu. Saya dimusuhin orang banyak ini yang ada. Oh ya udah, nggak usah dijawab deh. Tapi nggak apa-apa sih. Gimana sih? Terserah deh. Kita kan bodo amat orang. Ya udah. Sorry. Aduh. Bukan nggak worth it ya. Lebih ke kalau dimakan sekali-sekali. Tapi penonton Indonesia nggak ada yang pernah denger, kupingnya budak semua. Kadang-kadang sama kayak waktu yang Radit orang ngomong soal anak sakit. Oh iya. Jadi, itu. Mau yang mana dulu nih? Enggak, jawab satu dulu baru ke yang itu. Dengerin baik-baik ya. Oke. Jadi bukannya nggak worth it. Ya. Cuman saya tahu banyak orang suka makannya sering. Dan menurut saya itu tidak baik. Contoh. Seblak. Di mana-mana yang namanya kerupuk itu digoreng. Diciptakan sedemikian rupa untuk digoreng supaya ada udara masuk dan dia mengembang, so you got the texture dan crunchiness. Ya. Ini mentah dikasih sambal. I'm like, ya oke, nggak masalah. Saya tidak menghakimi orang yang makan seblak. Tetapi ya jangan sering-sering gitu loh maksudnya. Saya juga makan Indomie mentah dikremek-kremek, apalagi lagi kerja enak kan. Tuh, pakai bumbunya, terus kocok-kocok, ambil-ngambil. Saya juga makan begitu kok. Tapi kan nggak pengen makan ini nih, nggak sering dan bener-bener terus-terusan. Because I know some people terus-terusan dan nyari. Habis itu udah hanya sakit perut. Iya, lambung sih. Nah, kan bener kan? Tidak perlu ahli gizi atau dokter sekalipun yang tahu kalau itu sering-sering tidak baik.
Tuh guys, jadi ngomong sama diri sendiri. Nah, Sarah oh kamu seblak? Iya. Oh my dog. Ya. Terus abis itu pasti Gesi. See? Udah terbukti kan? Terus udah gitu karena sebenarnya si tepungnya itu di perut aku nggak bisa ngedigest dengan baik. Jadi agak lama makannya GERD. Jawab yang satu lagi. Yang Itu mana tuh? enggak yang itu yang apa sih katanya SDM manja waktu di Aduh. podcastnya Raditya itu. Kalau misalnya apa anak sakit, Ya, oke. oh nggak boleh izin. Gini, pertama-tama kembali lagi, netizen kita terlalu sensitif. Ya. Harusnya kalau sensitif, artinya kupingnya juga peka. Ini udah sensitif, budek. Jadi kan di situ sudah dibilang, Ya. kalau anak sakit cuman demam biasa. Ada ibunya di rumah, Ya. meaning istrinya si Iya, yang iya. bekerja, yang siap merawat, menemani dan lain sebagainya. Ngapain suaminya atau bapaknya ikut-ikutan izin dengan alasan anak sakit? Ya, bener dong. Ya. Ya, sampai situ jelas. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Nah, apalagi zaman sekarang, oh kalau perlu ke dokter ada Gojek, ada Grab. Indonesia tuh terkenal negara timur yang sangat bersahabat, ada tetangga, ada keluarga lain di Amerika lebih susah tuh. Ya kan? Sendiri. Jadi kan demam biasa. Ya. Ibunya di rumah. Ngapain suaminya ikut-ikutan izin? Nah, ini yang tidak juga kalian ketahui. Di professional kitchen, alasan itu paling banyak. Oh. Oh iya. Paling banyak. Mereka pikir kita akan iba. Ya benar, kita akan iba gitu loh. Tapi kalau alasan itu dipakai setiap bulan, nggak lucu juga kan? Maksudnya bukan masuk emergency ya? Bukan masuk emergency, Iya. bukan. Sakit biasa. Iya. Dan yang mereka tidak tahu, yang sering terjadi di kitchen, dan terjadi with me, itu alasan bohong. Oh. Alasannya bohong semua. Oh. Bohong. Kenapa saya tahu bohong? Karena besokannya malah ada alasan baru. Ribut sama istri. Ngaku sendiri. Kenapa? Saya pergi mancing kemarin, chef, seharian. Mati nggak? Alasannya anak sakit. Saya pergi mancing. Ada lagi yang istrinya nelpon ke kitchen. Nanya di mana nih suami gue, kok belum pulang? Bukan. Apa? Laporan. Oh, bilang apa? Ngomongnya nyarinya my nomor 2 ya, Iya, my iya. sous chef. Tapi manggil chef juga, chef. Saya tadi tahu kok dia telepon rekannya izin anak sakit. Ini anak saya benar sakit. Tapi ini dia nih hangover ini. Tidur seharian dari pagi. Katanya. Tadi pagi pulang jam 4 katanya. Nah itu. Nah terus komen-komennya lucu nih. Boleh diterusin nggak? Boleh dong. I'm listening. This is very interesting ya. Komen-komen kan ada tuh. Kalau aku kan males ya baca gituannya. Tapi kan anak-anak yang temen, wah lu kena lu ya, ketawa aja. The more they hate me, the more I sleep, ngorok. Ada lagi komen. Ya tapi kan nggak profesional. Begitu dia masuk, I give him hell. Ya. Loh, gini. Satu, ya tadi. Artinya dia nggak punya alasan untuk nggak masuk. Yeah. Kedua, ini professional kitchen. Satu nggak ada. Ini nggak jalan. Mempengaruhi, bukan nggak jalan. Pincang. Pincang ya. Sama aja kayak orkestra. Ya, it's affecting. Pemain flute-nya satu nggak datang, Beda. orkestranya emang bisa jalan. Iya. Bisa, tapi agak pincang. Ya. Terus komennya lucu. Orang nggak punya anak ngomongin soal anak. Wah, Iya tuh bisa tuh. saya paling seneng nih yang kayak gini nih. Dames emang. Sabar. Ya, Kayaknya gue mau nangis nih di professional kitchen dia. gini loh ya. Satu, topiknya bukan anak. Topiknya adalah memakai alasan anak sakit untuk males. Topiknya adalah si pekerjanya. Iya. Ya, nah, kita subjektif nih. Iya. Bukan anaknya. Ya. Dua,
Saya memang belum punya anak, tapi saya pernah jadi anak-anak. Dan yang saya ingat waktu saya jadi anak-anak, dan terjadi beberapa kali, ibu saya kerja. Saya sendiri baik-baik aja tuh di rumah sakit. Umur 6, umur 7, malah seneng. Sakit tidur sendiri ada mbak. Udah. Bukan mbak malah, tetangga sekali-sekali ngeliatin. Enak di rumah, main tentara-tentaraan gitu. Nggak sekolah, baik-baik aja kan? Yeah. Gitu loh. Intinya, so it's just funny kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia ini kan semakin berwarna dengan adanya yang aneh-aneh. Tapi kayaknya dunia perlu emang kayak apa ya? People need to look up to you. Maksudnya orang yang bisa belajar sama chef itu kayaknya memang kalau menurut aku ya it's gonna be, kalau buat aku nih dengar kita ngobrol bisa jadi privilege sendiri gitu, karena walaupun keras tapi you teach them something, disiplin, dan itu buat dirinya sendiri gitu. Gini deh, kalau kita ngomong sesuatu yang bagus tentang diri kita sendiri kan kesannya conceited or narcissist and stuff like that. Tapi orang mau bilang saya seperti apa di dalam professional kitchen, terserah mereka lah. Cuman yang pasti 4-5 orang bawahan saya yang dari 2010 Jack Rabbit sampai kemarin kita keluar kota masih bareng kok. So it does say something, right? They learn something dari situ. Dan beberapa yang lain juga udah sangat sukses menjadi eksekutif chef, mana dan lain sebagainya. Mimpi, do you have dreams yang belum, maksudnya apa sih mimpi yang belum tercapai sama chef? Nggak ada sih. Dalam artian gini, karena dulu habitatnya kan beneran di habitat ya, I say habitat, memang habitat itu kan di professional kitchen gitu. Kalau memang diberi kesempatan, it would be sangat-sangat bahagia mengelola, syukur-syukur part owner butik hotel yang ada restorannya 2. Jadi yang satu all day dining sekalian buat breakfastnya si yang nginap. Terus satu lagi yang punya akses sendiri, bisa dari depan juga, mungkin dari lobby juga. Itu yang buka dinner only. Jadi kita bisa lebih berkreasi. Seru banget. Itu sih kalau memang ada kesempatan, mudah-mudahan. I would love to do. Jadi ribetnya dapat, bereksperimen and do your professional skill yang dipacu terus untuk pushing the limit juga dapat. You have any message for younger, untuk kamu punya pesan nggak untuk orang-orang yang baru mau memulai itu professional kitchen? Aduh, kayaknya bukan role model yang mesti. Kan udah ribu-ribu tahun. Ada dulu ya. Jadi gimana bilangnya? Sekarang itu kebanyakan orang pada mau nyari instannya aja, nyari terkenalnya. Padahal the work itu jauh dari kamera. Nah, jadi ini professional kitchen ya. Yeah. So keep your head down, keep your mouth shut, let your hands do the talking. Somewhere down the road, if you're that good, they'll find you. That's it. Yeah, they'll find you. Gitu. Aku belajar banyak. Hari ini aku belajar banyak banget. Yang pasti tentang keset. Itu aku akan berlakukan di kantor. Kita sebagai chef, kita tahu. Ngomong apa nggak efek. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Yeah. There's only you. Reviewer yang lain nggak gitu kok ngelihatnya. Tapi efeknya ke orang yang ngelihat konten mereka itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kitanya sih nggak efek gitu. Ya kita percaya produknya bagus. Iya. Saya compare to harga jual dengan barang yang kita sediakan ini juga
nggak mahal-mahal banget gitu loh. Lihat lokasinya, establishmentnya, I think it's good gitu loh. Iya. Ya, kita tanya juga manajer yang front of the house gitu kan. Oh iya, it's good, segala macam. Ya dianya aja berarti, gitu loh. Oke, nih kan banyak makanan viral yang panjang antrinya, cuman di awal aja. Kemarin kayak I ask you about this kalau nggak salah ya, sempet tanya. Kenapa kalau misalnya restoran baru buka atau apapun buka, hype kan, rame. Terus habis itu hilang. I think ya memang begitu. Karena masyarakat kita FOMO, Iya lagi. gitu loh. Ya, jadi ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam hal itu gitu. Cuman untungnya kalau me personally jarang ngemil kan. Jadi biasanya yang ngantri banyak viral-viral itu kan biasanya yang cemilan atau yang sekali hap atau apa gitu kan. Jadi I don't do that gitu loh. Jadi makan gitu. Oh, chef nggak suka ngemil ya? Ngemil potato chips sambil nonton. Tapi kalau kayak ngemil nih lagi viral di sini terus cari gitu, enggak, atau pesen, enggak. Gitu-gitu aja rasanya, sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Nah, ini ngomong-ngomong soal cemilan, aku mau kasih informasi dulu nih chef ke teman-teman. Aku punya cemilan aku. Jadi aku kalau lagi lapar tapi nggak mau ribet cari cemilan, pasti pilih yang praktis dan tetap enak. Ini salah satu pilihan aku adalah Dylan Matcha Crunchy Caramel, varian favorit dari Dylan Matcha Series. Nih. Ini cocok banget jadi penyelamat aku kalau lagi lapar dan pengen cemilan yang saset, nggak pakai ribet. Jadi aku selalu sedia di tas, di mobil, di mana aja, jadi tinggal buka. Dan ini adalah temen ngopi aku. Apalagi Dylan Matcha Crunchy Caramel ini rasanya enak banget, perpaduan vanilla karamel dan matchanya pas. Jadi setiap gigitan bikin kita nagih. Bener-bener enaknya bikin tenang di hati. Dylan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. After all what you've been through, setelah bertahun-tahun jalan hidupnya chef yang bisa dibilang unik, dari jatuh terus sampai bangun lagi ngadepin permasalahan hidup sampai hari ini gitu. Yang selalu bikin chef kuat atau ada orang yang selalu bisa bikin kuat gitu, ada nggak sih? Kayak mungkin buat aku misalnya my dad misalnya. Kalau orang mungkin nggak ada ya. Nah, tapi kalau masalah kuat, I think I'm fine-fine aja kok. Really? Ya. Karena bisa menemukan jalan sendiri ya kali ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Terus, gini. Setelah 22, I think my life is a bonus. Setelah 22? Setelah umur 22. You think so? I think so. Karena itu tadi, bandelnya, kriminalnya, dan lain sebagainya itu udah so many times. Ya mungkin harusnya sudah tidak ada lagi gitu kan. So many times. Nah, jadi I count it as a bonus, itu satu. Kedua, mikirnya ya I overcome hell. Udah overcome hell aja. Udah gitu loh. Jadi apa sih yang kasarnya ngomongnya ke diri sendiri, nggak mungkin ngomong ke orang lain. Apa sih yang gue nggak bisa? Gitu loh. Dalam artian menghadapi ya. Kalau main musik nggak bisa. Jangan suruh main musik ya? Main musik nggak bisa. Main panci bisa ya? Ya, tapi maksudnya apa sih yang gue nggak bisa? Seandainya gue nggak bisa, gue belajar, gue face it, ya bisa kok. Tapi iya sih. Kembali ya, sekarang sebenarnya ke diri sendiri. Yang bisa nolong diri kita ya diri sendiri. Benar juga. Oke, besok beli 2 keset yang di 2 keset mengingatkan. Tapi iya ya. Iya, tapi kan sekarang gini, contohnya dari illegal imigran, kerja ilegal, sampai bisa punya green card. Iya, dan green card ini bukan kawin gara-gara kawin sama orang Amerika loh. Iya. Green cardnya karena employment. Punya skill yang warga negara Amerika tidak punya, yaitu sushi chef. Dengan segala prosesnya, akhirnya setelah 5 tahun di-granted. So I have a green card, permanent resident. Tapi sekarang udah balikin. Udah kelamaan di sini, balikin. So, ya jadi apa sih? Dari
ngorek-ngorek tong sampah lah kasarnya untuk makan dulu. Pernah ngorek-ngorek tong sampah? Ya, nyari koin-koinan buat beli yang murah-murah. Tapi ada koinnya? Ada. Wow. Gitu loh. Jadi ya udahlah gitu loh. Mau ngapain lagi sih? Iya sih, kadang-kadang emang kita selalu nyarinya keluar ya Nyarinya keluar. Lihat apa yang di sini. justru bisa gitu loh. Yeah, thank you so much, Chef. I learned so much. Aku belajar banyak hari ini. Yang pasti itu tadi. Beli keset. Kayaknya 3 ya kesetnya ya, Nih, ya? Keset. Nah, keset. 5 deh sekalian ya. Boleh. Di setiap ruangan aku kasih. Motifnya cari yang bagus ya kan, yang bagus cuman welcome sama no smoking. Iya bener. Terima kasih ya Chef udah Thank main-main you. bicara. Mudah-mudahan teman-teman juga belajar banyak dari percakapan ini karena I learn a lot dan diingatkan lagi tentang diri aku. Terima kasih teman-teman udah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Thank you.